Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Berjumpa lagi dengan Ibu Jumai di sini dalam materi teks eksposisi. Dalam materi ini, kita akan membahas mengenai mengidentifikasi tesis, argumentasi, dan rekomendasi dalam teks eksposisi. Kegiatan mendengarkan dan membaca teks eksposisi banyak sekali manfaatnya. Salah satunya, kalian akan mengetahui keterkaitan antara permasalahan dengan argumentasi yang disajikan. Dengan menelaah argumentasi yang disampaikan penulis atau pembicara, kamu akan dapat meyakini lalu menerima pendapat yang disampaikan. Namun, jika argumentasi yang disampaikan itu lemah dan tidak meyakinkan, maka kamu dapat saja menolak pendapat yang disampaikan. Nah, salah satu bentuk komunikasi lisan yang menggunakan teks eksposisi adalah berpidato. Sebagaimana diketahui, pidato itu merupakan kegiatan berbicara di depan umum untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Pada bagian ini, Ibu akan sajikan terlebih dahulu mengenai pidato bahaya narkoba. Silakan simak terlebih dahulu pidato berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak dan Ibu Guru yang saya taati, serta teman-teman yang saya kasihi. Sebelum menyampaikan pidato saya tentang bahaya narkoba bagi generasi muda, izinkan saya mengajak Bapak, Ibu, serta hadirin semua mensyukuri nikmat Tuhan. Hanya berkat nikmat Tuhanlah kita dapat bertemu dalam kegiatan seminar hari ini. Bapak, Ibu, serta hadirin yang saya hormati. Dewasa ini, narkoba telah menjadi ancaman yang sangat mengerikan bagi generasi muda, yang berarti juga menjadi ancaman bagi keberlangsungan bangsa Indonesia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hingga tanggal 13 Mei 2013 mencatat ada 158.812 narapidana dan tahanan di Indonesia, yang 51.899 orang diantaranya terkena kasus narkoba. Dari jumlah itu, 759 orang diantaranya adalah produsen narkoba, 3.751 orang bandar narkoba, 16.432 orang pengedar narkoba, dan 1.621 orang penadah. Jumlah penyalahguna narkoba sebanyak 7 juta orang. Dan sebagian besar diantaranya adalah para pelajar SMP, SMA, bahkan SD. Bisa jadi, data yang terungkap itu hanya fenomena gunung es, hanya fakta yang terungkap di puncaknya saja, sedangkan fakta yang sebenarnya bisa jadi jauh lebih besar. Narkoba benar-benar membahayakan nasib bangsa ini di masa depan. Efek kerusakan akibat minuman keras dan narkoba ini tidak hanya mengenai diri sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Tak hanya dalam skala kecil seperti keluarga, tetapi juga dalam skala besar. Miras dan narkoba akan menghancurkan sendi-sendi pembangunan nasional. Secara ekonomi akan sangat banyak dana yang dihambur-hamburkan untuk membeli barang-barang haram itu. Kemudian mengobati mereka, membiayai berbagai upaya pencegahan bahayanya. Belum lagi efek bagi pertahanan dan keamanan nasional. Hadirin yang saya hormati, sebagai generasi muda,
calon penerus perjuangan bangsa, sudah seharusnya kita menyiapkan diri menjadi generasi yang berkualitas. Upaya menghindari diri dari bahaya penyalahgunaan narkoba setidaknya dapat dilakukan melalui 3 cara. Pertama, dari diri kita sendiri. Artinya, masing-masing kita membentengi diri dari kemungkinan menjadi pengkonsumsi narkoba. Hal ini dapat kita lakukan dengan pandai-pandai memilih teman bergaul. Kedua, dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah seraya memohon agar kita terhindar dari bahaya penyalahgunaan miras dan narkoba. Dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhkan diri dari larangan Allah, kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela. Yang ketiga, hendaklah kita selalu ingat bahwa apapun yang kita lakukan hari ini pada dasarnya adalah tabungan di masa depan kita. Bila kita menabung kebaikan dan kemuliaan hari ini, maka kebaikan dan kemuliaan itulah yang akan kita petik di masa depan, termasuk di akhirat nanti. Sebaliknya, keburukan yang kita lakukan hari ini, termasuk menghancurkan diri sendiri dan mengkonsumsi narkoba, pada dasarnya adalah menghancurkan masa depan kita sendiri. Hadirin yang saya hormati, lalu bagaimana dengan mereka yang sudah terlanjur menjadi pengguna narkoba? Jangan putus asa, segera bertaubat, berhenti mengkonsumsinya, ikuti rehabilitasi, putuskan segala hal yang memungkinkan kita akan terhubung kembali dengan para bandar dan pengguna narkoba. Akhirnya, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kalian tadi telah menyimak pidato mengenai bahaya narkoba. Perlu diingat dan diperhatikan bahwa dalam teks eksposisi itu ada 3 hal yang perlu diketahui, yaitu 1 tesis, 2 argumen, dan 3 rekomendasi. Dari pidato mengenai bahaya narkoba tadi, maka tesis atau pendapat yang disampaikan adalah narkoba berbahaya bagi generasi muda. Lalu untuk argumennya, jumlah penyalahgunaan narkoba sebanyak 7 juta orang dan sebagian besar adalah para pelajar SMP, SMA, bahkan SD. Kemudian untuk rekomendasinya, rekomendasi di sini adalah lebih kepada pesan moral, yaitu generasi muda, calon penerus bangsa seharusnya kita menyiapkan diri menjadi generasi yang berkualitas dengan 3 cara. Dalam penyampaian setiap argumen, tentu saja pembicara ataupun penulis dapat menggunakan fakta dan alasan-alasan yang logis untuk memperkuat argumennya. Nah, dalam teks eksposisi tidak lepas dengan fakta dan opini. Apa saja fakta dan opini dari teks pidato? Faktanya adalah Kementerian Hukum dan HAM hingga tanggal 13 Mei 2013 mencatat ada 158.812 narapidana dan tahanan di Indonesia yang 51.899 orang diantaranya adalah terkait narkoba. Kemudian opini. Sebagai generasi muda, calon penerus perjuangan bangsa, sudah seharusnya kita menyiapkan diri menjadi generasi yang berkualitas. Sampai di sini pertemuan kita pada kali ini, dan kita akan bertemu kembali pada materi-materi berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.